Halo Daya viewers, jumpa lagi dengan kita Daya Channel. Di video kali ini kita mau ajak Daya viewers jalan-jalan naik bus ke kota Bandung. Saking penasaran belum kesampaian cobain naik ya dari awal launching kereta cepat ini di Indonesia. Akhirnya sekarang kita memutuskan nih cobain menggunakan transportasi ini. Siapa juga nih yang sampai sekarang belum cobain naik transportasi ini atau yang masih ragu karena bingung gimana cara pesan tiket kereta cepatnya? Nah, di video ini kita juga bakal kasih tutorial lengkapnya ya, jadi jangan sampai di skip videonya. Dan karena ini pertama kalinya kita juga naik bus, jadi kita pilih keberangkatannya itu dari stasiun Halim menuju ke stasiun paling akhirnya, yaitu stasiun Tegaluar Sumarekon Bandung. Nah, berhubung stasiun KCIC ini juga masih berdekatan ya dengan Mall Sumarekon Bandung, jadi nanti kita juga bakal mampir ke sana. Tapi sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa ya di subscribe dulu YouTube kita dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya seputar traveling. Oke, kita berangkat menuju stasiun Halim itu sekitar jam 5 sore dan keberangkatan kereta kita itu jam 7 malam Daya viewers. Kita sengaja ya datang lebih awal biar lebih santai aja dan gak buru-buru karena kereta cepat ini tuh datang dan berangkatnya itu tepat waktu. Jadi minimal kalau kita mau naik kereta cepat ini 30 menit itu harus sudah sampai di stasiunnya Daya viewers. Kalau enggak kita pastinya bakal tertinggal dan beli tiket baru lagi, jadi sayang banget kan ya. Nah, untuk pembelian tiketnya di sini kita bisa beli secara online maupun offline. Dan kemarin kita belinya itu secara online di aplikasi resminya WUS. Untuk aplikasinya tinggal download aja di handphone kalian, habis itu tinggal login. Terus pilih tanggal untuk keberangkatannya dan stasiun yang dituju. Setelah itu klik search dan pilih jam keberangkatannya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, di jam-jam tertentu itu harganya bisa beda-beda Daya viewers. Dan karena ini kita berangkatnya pas lagi weekend di hari Sabtu, jadi semakin pagi itu harganya masih tinggi ya, sekitar 350 ribuan. Tapi pas kita lihat di jam sore ke malam harganya itu mulai turun jadi 275 ribu aja per orang. Dan karena kita belinya juga sekalian tiket untuk pulangnya, jadi di hari Minggu itu kebalikannya Daya viewers. Semakin malam kita pulang harganya itu 350 ribu, tapi kalau kita pilih pulang pagi harganya lebih murah ya, di 275 ribu per orang. Nah, berarti kalau keberangkatan di weekday pastinya lebih murah ya dari harga weekend. Oke, setelah itu kita pilih ya jam keberangkatannya, habis itu kita pilih kelas yang kita inginkan. Nah, ini dia harga-harga tipe kelasnya. Terus klik select passenger. Nah, di sini tinggal isi data kita secara lengkap. Setelah itu di sini kita bisa pilih tempat duduk yang kita inginkan Daya viewers. Dan ada sedikit tipsnya juga nih, kalau kalian mau dapet kursi dengan view jendela yang luas, pilih kursi nomor ganjil untuk arah Bandung dan nomor genap untuk arah Jakarta. Terus kalau mau dapet view tol MBZ, pilih kursi F untuk gerbong 1-4 dan kursi A untuk gerbong nomor 5-8. Nah, berhubung kita di sini tuh nggak masalah ya mau view-nya gimana, yang penting dapat view jendela luas. Jadi kita pilih kursinya itu yang ini dan berangkatnya kita pilih di gerbong 8 paling depan dan pulangnya kita pilih di gerbong 7 kedua paling belakang. Setelah selesai memilih tempat duduk, tinggal klik pembayaran. Di sini kita bisa bayar melalui virtual account, credit card, retail outlet maupun QRIS. Nah, setelah bayar kita bakal dapat barcode tiket kayak gini yang nanti kita bakal gunain ya untuk scan di gate pintu masuk atau keluar. Nah, dari tiket yang udah kita beli secara online tadi, kita bisa langsung scan barcode aja dari handphone kalau mau masuk ke gate-nya, atau yang mau cetak tiket fisiknya kayak gini, tinggal ke mesin tiketnya, terus masukin nama lengkap dan nomor KTP atau paspor sesuai dengan yang udah diinput tadi ya di pendaftaran online. Setelah itu kita mau naik ke lantai atas menggunakan lift. Nah, fasilitas lift ini pastinya sangat berguna ya bagi yang bawa stroller maupun kursi roda. Dan di lantai 2 ini adalah ruang tunggu maupun pintu masuk ke kereta cepatnya nanti Daya viewers. Dan bagi pengguna LRT di bagian sana itu bisa langsung menuju ke stasiun LRT-nya juga ya. Jadi stasiunnya tuh nyatu dengan stasiun KCIC Halim ini. Nah, karena ini tuh masih ada sejaman lagi kita berangkat, jadi kita mau ke lantai bawah lagi ya, mau cari makan dan sekalian sholat maghrib dulu Daya viewers. Sebenarnya di lantai atas tadi tuh juga banyak ya tenan jajanan, minimarket dan restorannya. Begitupun juga fasilitas toilet dan musolahnya. Kita lihat juga banyak ya tersebar di beberapa titik yang ada di dalam stasiun KCIC ini. Jadi nggak perlu khawatir, baik di lantai 1 maupun 2 itu semuanya ada Daya viewers. Nah, untuk menuju ke stasiun KCIC Halim ini pastinya mudah banget kita tempuh, banyak transportasi yang bisa kita pilih, bisa naik LRT tadi maupun transportasi online lainnya.
Selesai kita makan dan sholat, sekarang kita naik lagi ya ke lantai atas. Nah, sebelum kita masuk, di sini kita akan melewati pemeriksaan pakai mesin X-ray-nya, jadi kayak di bandara gitu deh viewers. Setelah melewati tadi, disinilah ruang tunggunya. Bisa kalian lihat sendiri ya, tempatnya tuh luas dan nyaman banget. Dari awal kita masuk pun juga udah mes ya sama stasiun KCC ini. Kayaknya ini adalah stasiun kereta termewah dan ternyaman yang pernah kita datengin. Walaupun udah berjalan hampir lebih dari setahun ya, tapi kayak masih baru banget deh viewers. Dan akhirnya pintu tiket untuk keberangkatan bus kita udah dibuka nih. Nah, seperti ini ya deh viewers, tiket fisiknya kita masukin ke mesin gate-nya. Terus jangan lupa diambil lagi, kita simpen baik-baik, jangan sampai hilang karena nanti kita bakal butuhin lagi di gate keluar stasiun akhir tujuan kita. Setelah itu kita ikutin arah petunjuknya untuk gerbong 3 sampai 6 itu lewat sini. Dan sebenarnya pintu tiketnya tuh nggak hanya di tempat tadi ya, masih ada lagi di sebelah sana deh viewers. Dan akhirnya ya kita udah sampai di peron menuju busnya. Ini dia yang ditunggu-tunggu karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan menggunakan bus ini deh viewers. Oh ya, untuk naik ke area peron ini selain bisa melalui tangga dan eskalator tadi, di sini juga tersedia ya fasilitas liftnya. Jadi yang menggunakan lift akan keluar di bagian sini deh viewers. Nah, karena gerbong kita paling ujung di depan, jadi masih agak lumayan ya jalannya dari eskalator tadi. Sebenarnya lewat tangga sini juga bisa deh viewers, tapi sayangnya di sebelah sini tangganya lagi ditutup. Makanya tadi kita lewat tangga yang di bagian sana ya deh viewers. Dan akhirnya kita sampai nih di gerbong nomor 8. Untuk premium economy kelasnya kita masuk ke arah kanan ini, karena arah kiri tadi itu tempat untuk first classnya deh viewers. Habis itu kita langsung cari nomor kursi yang sesuai di tiketnya. Nah, ini dia posisi tempat duduk kita ada di sini. Dan seperti ini daya viewers, maksud dari kursi dengan view jendela luas, terus jendelanya juga bisa kita buka tutup seperti ini ya. Dan yang paling penting lagi, kursi di sini tuh bikin nyaman. Untuk jarak kursinya bisa kalian lihat sendiri ya, luas seperti ini. Jadi kaki kita nggak akan kerasa sempit. Terus di sini juga menyediakan menu makanan dan minuman yang bisa kita pesan untuk menikmati perjalanan. Untuk harga-harganya juga masih sangat affordable, atau yang mau langsung ke bagian kafetarianya itu ada di gerbong nomor 5 ya deh viewers. Dan di bagian masing-masing kursinya juga terdapat meja kecil seperti ini. Terus kita ke bagian sela kursinya, di sini disediakan colokan listrik untuk ngecas handphone. Habis itu kita ke dekat pintu masuk tadi, di masing-masing gerbongnya itu juga terdapat ya tempat untuk taruh koper besar dan juga ada toilet ya di bagian sini. Nah, karena ini tuh masih ada sedikit waktu, terus mumpung kita juga berada di gerbong paling depan, jadi kita mau menyempatkan dulu ya keluar sebentar buat mengabadikan momen di bagian depannya. Habis itu kita kembali lagi ke dalam keretanya dan tepat di jam 7 malam akhirnya kereta kita berangkat ya deh viewers menuju ke stasiun akhir Tegaluar Sumarekon Bandung. Dan beginilah pemandangan kita perjalanan di malam hari ya menggunakan bus. Kecepatan kereta cepat ini bisa ditempuh dengan operasional maksimumnya itu 350 km per jam dengan kecepatan desainnya hingga 420 km per jam. Oleh karena itu, perjalanan dari Jakarta ke Bandung bisa memangkas waktu jadi cuman 45 menitan aja. Dari yang biasa kita tempuh menggunakan mobil itu bisa sampai 3 atau 4 jaman ya. Dan yang kita rasain di kereta cepat ini juga minim guncangan deh viewers.
Setelah hampir 30 menitan kereta kita jalan, tiba-tiba udah sampai aja nih di pemberhentian awal, yaitu stasiun Padalarang. Dan dari stasiun Padalarang ini katanya udah paling deket ya kalau mau ke Bandung kotanya. Tinggal melanjutkan aja menggunakan kereta feeder atau kereta transit untuk menuju ke stasiun Bandung. Mohon perhatian, bus akan diberhentikan. Pintu kereta akan segera ditutup. Pintu kereta akan segera ditutup. Attention please, to the passion seat. The doors are closing. The doors are closing. Dan setelah kurang lebih 3 menitan kita berhenti di sini, akhirnya kereta kita melanjutkan lagi nih perjalanan. Penumpang yang terhormat, sesaat lagi bus akan tiba di tujuan akhir stasiun Tegaluar, Summarecon. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa sensitif barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Kami mau membuat sampul pada tempat yang telah disediakan di area boarddesk atau pada sambungan kereta. Bagi Anda yang melanjutkan perjalanan dari stasiun Tegaluar, Summarecon, tersedia satu gratis menuju Summarecon Mall Bandung dan menuju Jatinangor Go. Bus menuju stasiun Bandung dan Jatinangor serta taksi atau transportasi online dari area drop-off stasiun. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih. See you in the next train. Thank you. Salam. Bus, bus, bus. Yes. Akhirnya tepat di jam 19:45 kereta kita tiba nih di stasiun akhir Tegaluar, Summarecon, Bandung. Setelah kita keluar dari keretanya, kita lihat ya, ternyata kursinya tuh langsung diputar ke arah balik kayak gitu deh viewers. Dan dari atas ini kita juga udah bisa lihat nih kubah Masjid Al-Jabar. Terus habis itu kita langsung menuju ke lantai bawah, ke pintu keluarnya, dan jangan lupa kartu fisik yang tadi kita simpen digunain lagi ya di sini. Nah, dari pintu keluar tadi, di depan sini udah banyak ya transportasi yang bisa kita pilih, kayak taksi, transportasi online, dan ada fasilitas shuttle bus gratis juga deh viewers, untuk menuju ke Mall Summarecon Bandungnya. Tapi karena kita ini mau langsung ya ke hotel aja, karena udah malam juga, jadi kita pilih naik transportasi online. Nah, jarak ke Mall Summareconnya dari stasiun tadi tuh cuman 10 menitan aja ya menggunakan kendaraan, tapi kalau ke Masjid Al-Jabar tuh cuman 7 menitan aja deh viewers. Dan setelah hampir 25 menit akhirnya kita tiba nih di hotelnya. Buat yang mau review lengkapnya, videonya kita pisah ya, bisa tonton di next video. Dan di hari keduanya setelah kita check out dari hotel, sebelum kita pulang ke Jakarta lagi menggunakan bus, kita mau mampir dulu ya ke Mall Summarecon Bandung. Ini pertama kalinya kita juga main ke sini. Biasanya cuman lihat di sosial media orang-orang ya yang katanya vibe-nya tuh berasa kayak lagi nggak di Bandung. Tapi pas kita kesini bener aja deh viewers, apalagi pas kita ke spot yang ini dan lihat desain bangunannya tuh berasa kayak lagi di Eropa gitu ya. Dan pastinya ini tuh tempatnya instagramable banget, cocok buat kalian foto-foto. Tapi karena kita kesininya tuh lagi siang-siang bolong ya, jadi area ini tuh kelihatan sepi, gak banyak orang yang nongkrong di sini. Tapi pastinya kalau sore hari tempat ini enak banget ya untuk nongkrong-nongkrong dan duduk-duduk santai di sini. Kurang lebih isi mall dari Summarecon Bandung ini hampir sama ya kayak Summarecon cabang lainnya. Ada pilihan tenan yang lengkap dari fashion, makanan, elektronik, terus ada hiburannya juga kayak time zone dan bioskopnya juga deh viewers. Terus di sini juga ada fasilitas musola yang super nyaman di bagian sini. Nah, selain itu seperti yang kemarin kita bilang bahwa Mall Summarecon ini juga menyediakan ya layanan shuttle bus gratisnya menuju ke stasiun KCIC Tegaluar. Oleh karena itu, mumpung kita di sini, kita juga mau nyobain ya layanan shuttle bus gratis ini. Dan lokasinya tuh ada di lobi Ageng ini deh viewers. Terus untuk naik shuttle busnya itu ada jadwal keberangkatan di setiap jamnya. Jadi tinggal menyesuaikan aja ya dengan jadwal keberangkatan bus kita. Wah, pastinya ini sangat membantu banget ya dengan adanya layanan ini, apalagi gratis, bener-bener nggak dipungut biaya sama sekali deh viewers.
Dan setelah sekitar 10 menitan akhirnya kita sampai lagi nih di stasiun KCC Tegaluar. Bisnya langsung berhenti ya di depan pintu kedatangan seperti ini. Terus sebenarnya kita bisa langsung naik dari eskalator ini daya viewers untuk menuju ke gate bus-nya. Tapi berhubung kita masih belum paham ya, jadi kita malah lewat dalam sini yang dimana ini tuh malah jadi jauh jalannya daya viewers. Dan sebelum kita ke atas ini, tadi kita juga udah sempet cetak tiket fisiknya lagi ya, walaupun sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa, apalagi kita udah beli secara online, tapi karena kita sengaja ya buat kenang-kenangan si tiket ini, jadi kita cetak lagi tiketnya. Dan pas di sini masih sama ya seperti kemarin, sebelum masuk kita harus melewati pemeriksaan dulu pakai mesin X-ray-nya. Setelah itu kita naik lagi ke lantai atas ke bagian ruang tunggunya. Nah ini dia suasana ruang tunggunya, sangat luas ya dan nyaman banget areanya. Terus di luar sini juga ada area smoking room dengan view parkiran dan juga pegunungan. Selain itu, di ruang tunggu ini juga ada fasilitas musola, nursery room, dan juga toilet. Terus di sebelah sini juga terdapat playground untuk anak-anak ya, dan fasilitas kursi pijat ya daya viewers. Gak lama menunggu, akhirnya pintu gate bus tujuan Halim dibuka daya viewers. Nah, kalau di stasiun ini menuju area peronnya, kita turun lagi ya. Dan kali ini untuk pulangnya kita pilih tempat duduknya di gerbong nomor 7. Nah ini dia tempat duduk kita untuk kursi yang berdua arah ke Jakarta berada di sebelah kiri ya sekarang daya viewers. Terus tepat di jam 4:05 kereta kita berangkat meninggalkan stasiun Tegaluar. Dan kurang lebih view dari kursi yang kita pilih itu seperti ini deh viewers. Terus karena dari tadi cuaca di Bandung tuh juga udah mendung ya, akhirnya pas di sini kita sempet dapat view hujannya. Terus nggak lama setelah jalan hampir 15 menitan kita sampai di pemberhentian awal stasiun Padalarang. Dan seperti kemarin ya, kalau berhenti di sini tuh nggak lama-lama deh viewers, jadi cuma 3 menitan aja, habis itu melanjutkan lagi perjalanan. Dan gak kerasa akhirnya kereta kita sebentar lagi nyampe nih di stasiun Halim. Wah ternyata seru juga ya cobain transportasi kereta cepat ini. Menurut kita dengan adanya transportasi ini sangat membantu sekali ya, apalagi bagi yang ingin memangkas waktu perjalanan dari ibu kota menuju ke kota Bandung. Semoga kedepannya jalur kereta cepat ini bisa diperpanjang ya ke daerah lainnya seperti ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video kita sampai habis. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita. So see you next time di traveling kita berikutnya. Bye bye.